prospector only does that when he's found gold to sell. Here, take it. Well, I'm not just gonna take your gold. That'd be stealing. Then No. pick up your gun. That's it. Shoot on 3. 1, 2. Assalamualaikum. Hai Bre, gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul A Million Ways to Die in the West. Film yang rilis pada tahun 2014 ini mengusung latar kehidupan di Arizona tahun 1882, menceritakan seorang peternak domba bernama Albert yang jatuh cinta kepada istri penjahat terkejam di wilayah itu. Sebelum lanjut ke cerita selengkapnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya. Karena satu gerakan jari kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Oke Bre, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan duel tembak ala cowboy antara Albert dengan seorang pria yang terlihat begitu marah. Karena domba-domba milik Albert telah menghabiskan rumput di ladangnya. Pria itu pun memaksa Albert menarik pistol dan berduel. Namun karena pengecut, Albert membuat banyak alasan dan berjanji akan mengganti semua kerugiannya. Dan akhirnya duel pun tidak terjadi yang membuat semua penonton merasa kecewa. Oh, somebody shoot some fucker. I took a half day off work for this. Pacar Albert yang bernama Louis juga kecewa dengan sikap Albert yang pengecut. Dan akhirnya Louis pun meninggalkan Albert dengan alasan ingin memperbaiki diri. Scene berpindah pada seorang pria bernama Edward. Dia adalah tukang sepatu yang religius dan pacarnya bernama Ruth yang merupakan seorang PSK. Walaupun pacar Eddie seorang PSK, anehnya mereka berdua belum pernah melakukan ritual bercocok tanam. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Edward dan Ruth mengunjungi Albert untuk menghiburnya. Terlihat Albert masih galau karena putus dengan pacarnya. Dan Albert pun mengajak Edward dan Ruth pergi ke bar. Sesampainya di bar, Albert yang masih merasa sedih dan galau mencurahkan semua isi hatinya pada Edward dan Ruth. Namun karena Albert terlalu banyak bicara sehingga mengganggu orang di sebelahnya, dan Albert pun dilempar keluar. Albert yang sedang mabuk mendatangi Louis saat tengah malam. Ia memohon agar Louis tidak memutuskan hubungan dengannya, namun Louis menolak dan mengusirnya. Di sebuah gurun terlihat seorang kakek sedang dalam perjalanan menuju kota untuk menjual emas yang ia temukan. Tak disangka ia bertemu dengan sekelompok perampok. Pemimpin perampok yang bernama Clint Leatherwood meminta emas dari kakek itu dan memaksanya beradu tembak. Karena diancam, kakek itu pun akhirnya menuruti perintahnya. Dengan tangan gemetaran, kakek itu mengambil senjata dan mengarahkan pistol ke Clint. Clint memberi aba-aba untuk saling tembak dalam hitungan ketiga. Namun, belum sampai hitungan ketiga, Clint menembak kakek itu hingga tewas. Melihat perbuatan Clint, istrinya yang bernama Anna geram dengan kelakuannya. Setelah mendapatkan emas, Clint menyuruh Anna dan Lewis untuk tinggal di kota terdekat, sedangkan Clint dan anak buah yang lain akan pergi ke kota lain. Albert yang terlihat berantakan didatangi oleh Edward untuk mengajaknya mencari hiburan. Bertepatan hari itu ada pengiriman es balok di kotanya. Saat itu es balok sangat jarang ditemukan, sehingga melihat pengirimannya merupakan sebuah hiburan tersendiri. Di sisi lain, Albert sangat terkejut saat melihat Louis bersama pacar barunya yang bernama Foy. Foy adalah orang kaya pemilik toko penumbuk kumis di kota itu. Kemudian Edward mengajak Albert ke gereja untuk membuatnya tenang.
Di sini, sang pastor memperkenalkan anggota baru yang tidak lain adalah Lewis dan Anna sebagai kakak beradik, di mana sebenarnya Anna adalah istri dari penjahat paling kejam di wilayah itu. Sepulang dari gereja, Albert mendatangi Foy di tokonya. Albert tak terima karena Foy berhubungan dengan Louis. Pada malam harinya, Anna dan Lewis datang ke bar. Di sana juga terlihat Elwood dan Ruth yang sedang mengobrol. Tak selang lama Albert pun datang untuk berpamitan pada mereka berdua, karena ia akan pindah ke kota lain. Sementara itu, di sisi lain, Lewis sedang bersih tegang dengan salah satu pengunjung. Dengan sadisnya, ia menembak orang tersebut dan membuat semua orang saling baku hantam. Melihat situasi yang kacau itu, Albert dan Elwood berpura-pura saling baku hantam agar tidak dipukul oleh orang lain. Melihat Anna yang hampir tertimpa orang baku hantam, Albert segera menyelamatkannya. Dari sinilah Albert mulai mengenal Anna dan memutuskan untuk tetap tinggal di kota tersebut. Albert pun menceritakan masalah percintaannya kepada Anna dan mereka menghabiskan malam bersama. Namun, di sini Albert masih belum mengetahui jika Anna adalah istri dari penjahat paling kejam di wilayah itu. Keesokan harinya, Anna mengunjungi Lewis yang mendekam di penjara. Terlihat ia tidak begitu suka dengan keberadaan Lewis, karena Lewis merupakan anak buah dari Clint, suami yang tidak dicintainya. Setelah itu, Anna pergi ke festival menemui Albert. Di sana Albert juga melihat Louis bersama Foy. Memahami Albert yang terlihat cemburu, Anna berpura-pura menjadi pacar barunya. Foy yang tak ingin kehilangan muka menantang Albert bertanding permainan menembak. Namun saat giliran Albert, tak ada satupun peluru yang mengenai sasaran. Tak ingin Albert kecewa, Anna menggantikannya dan menaikkan taruhan menjadi $1. I've never seen a dollar. Nobody's got a dollar. Let us see the dollar. Penonton yang melihat pun terkagum karena saat itu masih jarang orang yang memiliki uang $1. There it is. It's beautiful. Take your hat off, boy. That's a dollar bill. Dan pertandingan dimenangkan oleh Anna. Foy yang tak terima kekalahannya terus-terusan mengejek Albert. Albert yang tak tahan terus diejek akhirnya menantang Foy untuk duel tembak esok hari. Namun Anna yang tahu Albert tak pandai menembak mencoba mengulur waktu hingga 1 minggu ke depan agar ia bisa melatih Albert menembak. Keesokan harinya Anna melatih Albert menembak. Dengan sabar dan telaten, Anna melatih kemampuan menembak Albert. Hari demi hari pun mereka lalui bersama dan terlihat mereka berdua semakin dekat. Malam sebelum duel tembak dilaksanakan, Lewis berusaha kabur dari penjara dan berusaha mencari Anna. Di tempat lain, Albert dan Anna datang di pesta dansa. Albert terkesima dengan penampilan Anna yang cantik dan benih-benih cinta semakin tumbuh di antara mereka berdua. Foy dan Louis juga ada di sana. Setelah selesai berdansa, Anna menantang Foy bertaruh adu cepat minum. Anna memasukkan sesuatu dalam gelas Foy. Sepulang dari dansa, Albert dan Anna minum teh di halaman rumahnya. Albert berterima kasih. Semenjak mengenal Anna, ia menemukan kepercayaan dirinya dan mengajari banyak hal, sehingga ia merasa mampu melakukan duel dengan Foy. Namun Albert merasa aneh. Sudah sekian lama bersama masih merasa belum tahu apa-apa tentang Anna. Kemudian Albert memberi hadiah sebuah foto orang tersenyum yang membuat Anna sangat senang. Karena saat itu orang tersenyum saat difoto sangat langka dan dianggap gila. Kemudian mereka saling menatap dan akhirnya beradu jigong. Lalu Albert mengantarkan Anna pulang ke penginapannya. Sebelum masuk, sekali lagi Anna beradu jigong dengan Albert. Tanpa diduga, kejadian itu disaksikan oleh Lewis. Pagi pun tiba, hari di mana Albert dan Foy akan berduel. Anna yang bersiap akan pergi dikejutkan oleh kedatangan suaminya. Ternyata Lewis sudah melaporkan kejadian semalam. Di tengah kota, Albert menanyakan keberadaan Anna yang tak kunjung tiba. Orang-orang sudah berkumpul untuk menyaksikan.
Foy pun datang dalam keadaan pucat dan terhuyun. Ternyata itu efek obat pencair perut yang diberikan Anna di minuman Foy. Saat Foy bersiap duel, tiba-tiba perutnya mulas tak tertahankan. Albert yang melihat keadaan Foy kurang baik, memilih mundur dan mengikhlaskan Louis. Albert mencari Anna di penginapan. Ternyata dia sudah pergi. Kemudian Albert datang ke bar untuk bertemu Edward dan Ruth. Tiba-tiba Clint dan anak buahnya datang. Ia mencari seseorang yang semalam mencium istrinya. Karena tak ada yang mengaku, kemudian Clint membawa masuk istrinya ke bar yang membuat Albert sangat terkejut. Albert baru mengetahui jika Anna adalah istri Clint Leatherwood yang terkenal perampok kejam dan penembak tercepat di wilayah itu. Clint kemudian mengancam orang-orang di kota itu. Jika sampai besok siang tak ada yang mengaku, ia akan membantai orang-orang di kota itu. Edward pun menyuruh Albert untuk pergi dari kota tersebut. Hal yang seharusnya Albert lakukan sejak awal. Di suatu tempat, Clint yang emosi menginterogasi istrinya untuk mengatakan nama pria yang menciumnya. Karena terpaksa, Anna pun memberitahu nama pria tersebut. Clint yang lama tidak bertemu istrinya akhirnya sange dan ingin bercocok tanam. Namun, Anna berhasil melumpuhkan Clint saat sedang melepaskan celananya. Kemudian Anna pergi ke rumah Albert. Albert merasa sangat kecewa karena telah dibohongi dan terjebak dalam situasi ini. Tak ingin kehilangan Albert, Anna pun mengungkapkan isi hati dan menyatakan cinta padanya. Clint dan anak buahnya datang ke rumah Albert. Albert menyuruh Anna untuk pergi lewat belakang. Sebelum pergi, Anna memberitahu Albert bahwa Clint selalu menembak pada hitungan kedua. Clint dan anak buahnya mencari dan menggeledah rumah Albert. Tak disangka Albert bersembunyi di kerumunan domba-dombanya. Menemukan kesempatan, Albert pun bergegas menaiki kuda dan kabur dari sana. Mengetahui hal itu, Clint dan anak buahnya mengejar dan menembaki Albert. Untungnya ada kereta api lewat yang membuat Albert bisa lolos dari kejaran Clint. Setelah kabur cukup jauh, Albert beristirahat di suatu tempat. Ternyata ada suku Indian yang mengawasinya. Kemudian Albert dilempar batu hingga pingsan. Di tempat lain, Edward dan Ruth memutuskan bercocok tanam untuk pertama kalinya. Kemudian mereka dikejutkan oleh kedatangan Anna yang ini bersembunyi di tempat itu. Tapi terlihat Clint juga mencarinya di sana dan ia berhasil menangkap Anna. Sementara itu di tempat lain, Albert yang tersadar mendapati dirinya diikat oleh suku Indian. Ia akan dibakar hidup-hidup. Namun suku Indian itu terkejut ketika Albert menghentikannya menggunakan bahasa mereka. Albert pun dilepaskan dan menceritakan kisahnya hingga sampai di tempat itu. Karena simpati, kepala suku memberikan ramuan yang membuat Albert berhalusinasi. Ia berhalusinasi tentang kehidupannya di masa lalu hingga masa depan. Setelah tersadar, kepala suku memberitahu Albert soal halusinasinya, bahwa dalam dirinya terdapat keberanian sejati dan dengan itu ia akan menemukan kebahagiaan. Mendengar hal itu, Albert mendapatkan kepercayaan dirinya dan tahu apa yang harus ia perbuat. Keesokan harinya, di tengah kota, Clint menunggu kedatangan Albert. Suasana sangat tegang dan mencekam, sehingga orang-orang hanya berani menyaksikan dari balik jendela. Dengan percaya diri, Albert pun datang. Clint yang akan menembak kemudian dihentikan Albert. Ia menantang Clint untuk duel tembak secara jantan. Clint pun menyetujui dan memuji keberanian Albert. Seperti biasa, Clint menyuruh lawannya mengarahkan senjatanya dan memberi apa-apa saling menembak dalam hitungan ketiga. Tapi baru hitungan pertama, Albert sudah menembakkan pistolnya. Tembakan Albert hanya menggores tangan Clint dan membuatnya tertawa. Kemudian Clint bertanya siapa yang mengajarinya menembak. Albert menjelaskan yang mengajarinya menembak adalah istri Clint. Hal itu membuat Clint geram dan ingin segera menghabisi Albert. Namun, sebelum Albert mati, ia mengajukan permintaan terakhir.
Ia memohon agar Anna dibiarkan hidup, dan Albert pun mengulur waktu dengan mengatakan hal-hal tidak penting. Sementara itu, Clint merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasa lunglai, kemudian terkapar. Ternyata sebelum Albert pergi menemui Clint, sang kepala suku Indian telah mengolesi bisa ular beracun di peluru Albert. Dan akhirnya, seorang Clint Leatherwood yang terkenal penjahat paling kejam tewas di tangan Albert. Warga kota merayakan kemenangan Albert. Anna dan Albert berpelukan dan beradu jigong. Lois yang kagum dengan keberanian Albert ingin balikan. Namun, Albert menolaknya dengan kata-kata yang sama saat Lois menolaknya. Akhirnya, seorang penggembala domba yang dulunya pengecut sekarang menemukan keberanian dan cinta sejatinya. Dan film pun tamat.